hari menjelang wafat Rasulullah SAW, 1 Minggu, 4 Rabiul Awal 11H, seminggu sebelum wafat. Rasulullah baru saja kembali dari ziarah makam para sahabat Baqi, ketika Jibril menemui beliau dan mengajukan dua pilihan. Apakah Rasulullah menginginkan dunia dan segala isinya, atau bertemu Allah SWT? Dan Rasulullah SAW memilih opsi kedua. Setibanya di rumah, Aisyah menyambut Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasul, kepalaku pusing." Rasulullah pun tersenyum, "Demi Allah wahai istriku, kepalaku juga pusing sekali." Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah sambil bersenda gurau, "Apa yang menjadi beban pikiranmu, bila engkau meninggal duluan sebelum aku?" Sambil bersenda mesra Aisyah menjawab, "Demi Allah, jika demikian wahai Rasulullah, engkau tinggal kembali ke istri-istrimu yang lain." Rasulullah tersenyum mendengar jawaban Aisyah, dan beliau tidur pada malam itu dalam keadaan sakit. Inilah permulaan sakit Rasulullah yang menyebabkan wafatnya beliau. Rabu 7 Rabiul Awal 11H, 5 hari sebelum wafat. Seperti biasa Rasulullah mengunjungi istri-istrinya secara bergilir. Dan setibanya di rumah Maimunah, sakit beliau tiba-tiba bertambah parah. Lalu Rasulullah memanggil istri-istrinya untuk berkumpul, lalu meminta izin agar bisa dirawat di rumah Aisyah. Keadaan Rasulullah semakin parah, beliau terpaksa dipapa oleh Fadil bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib menuju ke rumah Aisyah, sedang kedua kaki beliau sudah tidak bisa menapak tanah. Kamis, 8 Rabiul Awal 11H, 4 hari sebelum wafat. Rasulullah meminta dibawakan untuknya 7 bejana berisi air dari 7 sumur yang berbeda. Dalam posisi duduk, Rasulullah dimandikan dengan air tersebut. Karena merasa pusingnya agak berkurang, Rasulullah keluar dan berkhutbah di hadapan umatnya. Dan pada hari itu juga, Rasulullah masih sempat salat maghrib berjamaah bersama para sahabat. Itu merupakan khutbah terakhir Rasulullah, dan salat terakhir beliau bersama para sahabat dan pengikutnya. Minggu, 11 Rabiul Awal 11H, 1 hari menjelang wafat. Rasulullah membebaskan semua hamba sahayanya, dan menghibahkan seluruh peralatan perangnya kepada kaum muslimin. Tidak ada yang tersisa dari harta beliau kecuali disedekahkan semuanya. Senin pagi, 12 Rabiul Awal 11H, hari wafatnya Rasulullah. Ketika kaum muslimin sedang menunaikan sholat subuh berjamaah, dan Abu Bakar R.A. bertindak sebagai imam. Rasulullah membuka pintu rumahnya yang bersebelahan dengan jamaah salat. Rasulullah tersenyum menyaksikan para sahabatnya mendirikan salat. Beliau teringat perjuangan menyebarkan Islam yang telah beliau tempuh bersama para sahabatnya itu selama 23 tahun. Abu Bakar dan sebahagian jamaah sadar kalau Rasulullah sedang memperhatikan mereka di depan pintu rumahnya. Nyaris saja Abu Bakar melangkah mundur sebagai isyarat agar Rasulullah mengimami mereka, namun Rasulullah berkata, "Lanjutkan salat kalian." Rasulullah tersenyum dan menutup kembali pintu rumahnya. Itu adalah kali terakhir para sahabat melihat Rasulullah sebelum beliau wafat, dan juga kali terakhir Rasulullah melihat para sahabat, dan saat itu mereka dalam keadaan sedang salat. Senin, waktu duha, 12 Rabiul Awal 11H, hari wafatnya Rasulullah. Fatimah putri Rasulullah SAW mendatangi beliau, dan duduk di sebelah kanan Rasulullah. "Selamat datang wahai putriku," sapa Rasulullah. Lalu beliau membisikkan sesuatu kepada Fatimah, seketika Fatimah menangis. Rasulullah membisikkan untuk kedua kalinya, dan seketika itu pula Fatimah tertawa. "Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu?" tanya Aisyah. "Pertama, Rasulullah membisikkan kepadaku, bahwa malaikat Jibril biasanya menemuinya sekali dalam setahun untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Namun, tahun ini Jibril 2 kali menemuinya. Ini mungkin pertanda ajalnya sudah dekat. Makanya aku menangis," jawab Fatimah. Lalu Fatimah melanjutkan, "Yang kedua, Rasulullah menanyakan, apa kamu bersedia menjadi yang pertama dari keluargaku yang akan melanjutkan perjuanganku? Atau bersediakah engkau menjadi ibu bagi orang-orang yang beriman, Ummahatul Mukminin?" Dan aku tertawa haru mendengar pertanyaan itu, tuntas Fatimah. Ini adalah dialog terakhir antara Rasulullah dengan putri tercintanya Fatimah. Senin, detik-detik wafatnya Rasulullah, 12 Rabiul Awal 11H. Di detik-detik terakhir, datang Abdurrahman bin Abu Bakar, abang dari Aisyah, dan ia membawa siwak kayu yang biasa digunakan untuk membersihkan gigi. Aisyah melihat Rasulullah memperhatikan siwak tersebut, dan lewat isyarat istrinya tahu beliau seperti ingin bersiwak saat itu.
Lalu Rasulullah duduk bersandar di pangkuan Abdurrahman. Aisyah langsung tanggap dan meminta siwak dari Abdurrahman agar diberikan kepada Rasulullah, dan bersiwak adalah pekerjaan Rasulullah yang terakhir sebelum menemui ajal. Setelah selesai bersiwak, Rasulullah memandang ke atas, dan bibir beliau berkomat-kamit pelan hingga Aisyah mendekatkan wajahnya dan mendengar Rasulullah berdoa. Artinya, sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri nikmat dari golongan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada dan para syalihin. Wahai Allah, ampunilah dosaku, sayangilah aku, dan pertemukan aku denganmu, kekasihku yang maha tinggi. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. 2. Setelah membaca kalimat di atas, Rasulullah membasuh wajahnya dengan air yang tersedia di sisi beliau, dan kembali melafadzkan, artinya, sesungguhnya kematian itu akan menghadapi sakaratul maut. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. Wahai Allah, kekasihku yang maha tinggi. Lalu Rasulullah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Anas bin Malik mengisahkan, tiada hari yang paling indah dan cerah selain hari kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, dan tiada hari yang lebih mendung dan muram daripada hari ketika Rasulullah SAW wafat di Madinah. 1. Disadur dari reality show Khawatir Syabab, tayang di TV Saudi Arabia. 2. Lihat hadits Sahih Bukhari, kitab 60. Doa, bab 3368 doa Nabi SAW, nomor 5872.